Halo, kembali lagi di Pelangi Kasih Special Holiday ya. Saya Ari dan rekan Junius menemani Anda. Dan spesial buat ini teman-teman muda saya nih ya, yang mungkin ya sambil menikmati liburan atau mungkin juga lebaran juga sambil mikir-mikir mau lanjutin sekolah di mana. Nah, karena biasanya setiap hari Kamis di Pelangi Kasih kita ngobrolin mengenai dunia pendidikan ya. Oke, saya akan memberikan beberapa inspirasi mengenai sistem pendidikan terbaik di dunia. Mungkin teman-teman yang lagi cari-cari begitu ya, semoga bisa terinspirasi. Tadi sudah mengawali kebersamaan kita adalah dengan Run Back to You. Kali terus belum, ini gara-gara diiming-imingin ini ya, sambal goreng ati ampla ini ya, jadi agak-agak loading. Ada Chanyeol dengan Good Enough dan ada Black Rose dengan Never Let Go. Iya, Sobat Maestro, budaya berpikir generasi di setiap negara ini berkaitan dengan sistem pendidikan yang mendasarinya. Dan di beberapa negara dinilai memiliki sistem pendidikan terbaik karena meluluskan generasi dengan budaya berpikir yang unggul. Sejatinya setiap sistem pendidikan memiliki kekuatan dan tantangan tersendiri yang mencerminkan konteks budaya, sosial, dan ekonomi masing-masing negara atau masyarakat. Dan pendidikan sendiri memiliki makna yang sangat besar baik bagi individu maupun masyarakat pada umumnya. Terlepas dari lokasi geografis dan latar belakang budaya yang berbeda, sangat penting untuk menjaga dan memelihara sistem pendidikan untuk memastikan pelestarian peningkatan pengetahuan. Dan iya, selama ini negara-negara Nordik ya seperti Finlandia, Denmark, Swedia hingga Norwegia dikenal memiliki sistem pendidikan yang baik di dunia. Hal ini karena negara-negara tersebut pendidikan berfokus pada siswa serta pembelajaran individual ya. Jadi tidak bertumpu pada kurikulum ya, ataupun dengan kepentingan yang di atas, tetapi lebih pada kepentingan siswa didiknya. Dan hasilnya setiap individu memiliki kemampuan berpikir yang unggul dengan karakteristik masing-masing ya. Apalagi kalau pendidiknya itu pokoknya harus mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya begitu ya. Kalau mengurangi titik komanya tuh salah, aduh itu benar-benar ya membelenggu pola pikir naradidiknya. Nah, dalam peringkat yang dibuat oleh New Jersey Minority Educational Development tahun 2023, Denmark berhasil menempati urutan pertama sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Menyusul di peringkat kedua ada Korea Selatan dan ketiga adalah Belanda. Nah, nanti kita akan lihat ya beberapa model sistem pendidikan. Ada 8 sistem pendidikan di berbagai negara. Yuk kita bikin romantis ya. Ada Malik di Esensial dan ada Rizwan Fadilah dengan cerita tiba-tiba. Oke, buat teman-teman saya ini sambil menikmati liburan juga mungkin juga mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya, karena bulan Mei bulan depan ini kan sudah mulai ujian akhir, juga ujian kenaikan kelas, kelulusan begitu. Nah, tadi sudah saya singgung dari data dari New Jersey Minority Educational Development ya, di mana Denmark ini mengalahkan Finlandia, ya Denmark, terus Korea Selatan dan Belanda. Nah, kita akan coba lihat satu persatu ya. Ada 8 sistem pendidikan di berbagai negara yang lumayan di dalam membuat ataupun menyajikan sistem pendidikan. Nah, yang pertama adalah Finlandia. Tak hanya dikenal sebagai negara yang paling bahagia di dunia, karena memang enak ya Sobat Maestro ya.
Tapi ya bagaimanapun juga Indonesia, ya kita harus bangga lah ya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Nah, Finlandia sebagai negara paling bahagia di dunia, tetapi juga menjadi salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Nah, sistem pendidikan Finlandia dikenal dengan fokus pada kesejahteraan siswa, ya, kesempatan yang sama dan pembelajaran individual. Dan ada sedikit penekanan pada pengujian standar dan guru memiliki otonomi yang signifikan di dalam kelas tuh. Enaknya di sana Sobat Maestro ya. Jadi muridnya juga tereksplor, guru-gurunya juga tereksplor gitu ya. Jadi jangan hanya kata ya, apalagi kalau sekolah-sekolah swasta itu kan agak-agak mengikuti yang maha kuasa gitu ya. Sekalipun bagus begitu ya. Dan yang kedua adalah sistem pendidikan di Denmark, Swedia, dan Norwegia. Nah, ini juga memperingatkan ya suasananya. Jadi Anda harus Swedia payung sebelum hujan. Nah, negara-negara Nordik lainnya seperti Denmark, Swedia, Norwegia juga dikenal sangat baik dalam sistem pendidikan. Hal ini karena negara-negara ini memprioritaskan akses yang sama ke pendidikan, kesejahteraan siswa, dan juga pembelajaran praktis, di mana mereka menekankan kreativitas, pemikiran kritis, dan juga kolaborasi. Ya, jadi ya sangat kritis gitu ya. Aduh, enak. Murid-muridnya sejahtera, apalagi gurunya ya Sobat Maestro ya. Saya ada beberapa teman yang ngajar di sana. 1 bulan itu bisa di atas puluhan juta deh. Bahkan ratusan juta tuh ya. Ya, kalau gurunya sejahtera ya nyaman lah. Nah, yang ketiga ada sistem pendidikan Belanda. Di Belanda, murid harus bersekolah dari usia 5 hingga 16 tahun. Namun ada banyak yang memulainya dari usia 4 tahun, di mana mereka akan terus bersekolah sampai memiliki kualifikasi dasar atau menginjak usia 18 tahun. Kemudian pendidikan menengah pertama di Belanda ini sangat beragam. 2 dari 6 aliran mengarah ke pendidikan tinggi, kemudian 4 dari 6 aliran mengarah ke pendidikan kejuruan atas. Nah, pendidikan selanjutnya ini ya, yang kayaknya sebagian besar juga mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu melirik ke Jerman. Karena selain gratis, tapi juga ada kesejahteraannya yang bikin mahasiswa nyaman begitu ya. Ya, sekalipun kemarin ada sedikit nggak tahu ya apa ini bilang miskomunikasi atau memang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu ya, sampai dilaporkan ke TPPO. Iya, perdagangan orang gitu ya dengan dalih magang gitu kan. Ya, tidak tahulah, mudah-mudahan ini tidak menyurutkan ataupun tidak mengurangi mutu pendidikan. Nah, Jerman ini menawarkan sistem pendidikan ganda yang menggabungkan pembelajaran di kelas dengan pelatihan kejuruan praktis, di mana siswa dapat memilih jalur akademik atau kejuruan yang mengarah ke berbagai peluang karir. Oke, ini ada Limujin dengan Purpose dan juga ada G.O dengan Somebody. G.O dengan Somebody ya. Yeah, I love you too. Oke, saya masih punya informasi 4 sistem pendidikan ya, dan semuanya itu baik ya Sobat Maestro ya. Selanjutnya adalah sistem pendidikan di Jepang ya. Kalau di Jepang ini kan memang untuk dasar-dasarnya itu kan memang lebih ke pendidikan ini ya, etika begitu ya. Nah, sistem pendidikan di Jepang sangat dihargai dan menekankan disiplin dan kerja keras. Kurikulum di Jepang juga ketat dan siswa sering menghadiri les tambahan atau sekolah yang menyediakan. Di Jepang menghormati guru dan otoritas tanam kuat dalam budaya ya.
Jadi di Jepang nggak ada ya guru mendisiplin terus masuk penjara gitu, nggak ada. Itu hanya ada di negara Konoha begitu ya. Aduh, bener-bener ya, guru itu memiliki otoritas dan nggak semena-mena sih. Nah, walaupun ini cukup ramai dengan perindavannya, ya, sistem pendidikan di India ini termasuk salah satu pendidikan terbaik di dunia, Sobat Maestro. Sistem pendidikan India beragam dan mencakup metode tradisional dan pendekatan modern. Ini sangat mementingkan pembelajaran hafalan, ujian kompetitif, dan mata pelajaran sains, teknologi, engineering, dan math. Selanjutnya ada sistem pendidikan di Inggris ya. Nah, Inggris ini juga dikenal dengan perguruan tinggi favorit di dunia karena di Inggris ini memiliki sistem pendidikan yang mengikuti pendekatan struktur untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Dan sistemnya menekankan pada mata pelajaran akademik dan seringkali mencakup ujian standar seperti GCSE dan A-Level. Dan dikenal dengan institusi bergengsi ya seperti Oxford dan Cambridge ya. Kayaknya lulusan saya dulu di sana deh. Saya Cambridge-nya deket Cilaki sih, Taman Pramuka. Ini ada teman-teman saya ini lagi hunting kuliner ya. Kayaknya di Lebaran kedua ini sudah mulai ada beberapa kuliner yang buka begitu ya di Cilaki. Dan yang terakhir adalah sistem pendidikan di Amerika Serikat nih Sobat Maestro. Ya, Amerika Serikat adalah rumah bagi perguruan tinggi terbaik di dunia. Hal ini berkaitan dengan sistem pendidikan Amerika Serikat yang bervariasi di seluruh negara bagian. Ya, itu unik ya, ada sekitar 50 negara bagian dengan sistem pendidikan yang berbeda-beda ya. Nah, tetapi umumnya mencakup pendidikan sekolah dasar, menengah, dan atas. Dengan sistem pendidikan menekankan pada kurikulum yang luas, kegiatan ekstrakurikuler, juga pengujian standar. Pilihan pendidikan tinggi meliputi community college, universitas, dan juga sekolah kejuruan ya. Nah, di Indonesia juga cukup banyak sih ya. Kalau sistem pendidikan nasional ya sistem pendidikan merdeka begitu ya. Tapi kalau yang di sekolah-sekolah swasta itu campuran begitu ya. Kebetulan saya juga mengajar di beberapa sekolah swasta, jadi ada yang mengikuti PKBM, ada yang mengikuti sistem pendidikan merdeka, ada yang mengikuti sistem pendidikan maunya ketua yayasan. Ya nggak apa-apa ya, semuanya baik ya, semuanya baik untuk meningkatkan SDM begitu ya. Oke Sobat Maestro, semoga informasi ini juga bisa ya buat Anda, khususnya buat teman-teman saya yang mau melanjutkan kuliah, yang mau keluar negeri. Nah, terus juga mengingatkan buat Anda nih Sobat Maestro yang mempunyai lembaga-lembaga pendidikan. Nah, Radio Maestro juga bekerja sama loh ya dengan lembaga-lembaga pendidikan, supaya lembaga pendidikan Anda dikenal lebih luas oleh masyarakat Bandung dan sekitarnya. Silakan Anda bisa bermitra dengan Radio Maestro ya, karena banyak sekali fasilitas yang diberikan oleh Radio Maestro untuk memperkenalkan produk-produk pendidikan Anda ataupun sekolah lembaga-lembaga pendidikan Anda. Silakan menghubungi tim marketing kami ataupun di 081 320 000925. Baik, dari Kedai Maestro Jalan Kasapiring 12 Bandung, saya Ari dan rekan Junius mohon pamit. Selamat menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga dan Tuhan memberkati.